Lu tahu nggak, dulu di Jepang ada seorang jenius penulis yang hidupnya jadi fondasi seluruh dunia misteri, horor psikologis, dan dark psychology di Jepang modern. Tanpa dia, genre detektif Jepang mungkin nggak pernah ada. Namanya Edogawa Ranpo. Dia lahir tahun 1894 dengan nama Hirai Taro. Di masa Jepang lagi berbalik antara tradisi feodal dan modernisasi Barat. Jepang waktu itu kebingungan. Teknologi maju, tapi identitas hilang. Ranpo tumbuh di tengah kegamangan itu. Sejak kecil, dia bukan anak populer, bukan jago bela diri, bukan murid teladan. Tapi satu hal mencolok, dia punya rasa ingin tahu yang sangat luas terhadap pikiran manusia. Bukan soal perilaku, tapi soal apa yang tersembunyi di baliknya. Dia baca buku apapun yang aneh, dark psychology. Saat anak lain baca cerita kepahlawanan, Ranpo tertarik ke teka-teki, ilusi, manipulasi, dan villain tanpa kekerasan terbuka. Lalu dia kuliah di Universitas Waseda, tapi hidupnya jauh dari mapan. Lulus, dia kerja serabutan, editor kecil, buruh penjaga toko, bahkan nyaris gagal total. Dia hidup kekurangan, dan sering merasa tersisih dari masyarakat yang obsesif terhadap kesuksesan cepat. Baru di usia 29-30 tahun, saat hampir menyerah, Ranpo mengirim cerpen ke majalah. Judulnya The 2-Cent Copper Coin. Cerita itu bukan soal aksi, tapi soal kecerdikan, sandi rahasia, dan duel otak. Jepang kaget. Pembaca belum pernah ketemu cerita detektif yang memaksa mereka berpikir sedalam itu. Sejak saat itu, Ranpo langsung jadi nama besar. Dia lalu menciptakan karakter Akechi Kogoro, detektif jenius yang jadi ikon nasional. Tapi Ranpo nggak berhenti di situ. Dia mendorong genre detektif ke arah yang belum pernah disentuh. Psikologi gelap, obsesi, kesendirian, ilusi identitas. Dari sinilah lahir gaya yang kemudian disebut eroguro. Nansensu, bukan sekadar sensasi, tapi refleksi tentang manusia modern yang tertekan, kesepian, dan terasing. Ironisnya, karya-karya Ranpo justru membuat pemerintah Jepang kurang suka. Banyak ceritanya ditutupi karena dianggap merusak moral. Ranpo mulai merasa ditekan. Saat Jepang masuk PD2, dia disuruh menulis sesuai negara. Itu menghantam jiwanya sebagai seniman. Dia mengalami sedih, berhenti menulis fiksi, dan hidup dalam menyendiri selama bertahun-tahun. Setelah PD2 berakhir dan Jepang berubah waktu itu, Ranpo bangkit lagi. Kali ini bukan cuma sebagai penulis, tapi sebagai arsitek sastra. Dia mendirikan Asosiasi Penulis Misteri Jepang dan menciptakan Edogawa Ranpo Prize, penghargaan paling bergengsi di genre misteri sampai hari ini. Dia membimbing generasi baru, menyusun ulang sejarah sastra detektif Jepang, dan mengembalikan genre itu sebagai karya intelektual, bukan hiburan murahan. Ranpo hidup sederhana, dikelilingi buku dan pikirannya sendiri. Dia wafat tahun 1965, tenang, tanpa sensasi. Tapi warisannya ada di mana-mana. Novel villain Jepang, manga psikologis, anime misteri,